bilang kalau film ini membingungkan. Banyak yang nggak paham ceritanya lah, banyak yang nggak suka sama filmnya karena plotnya kemana-mana. Pokoknya banyak banget yang bilang ini film itu aneh banget. Padahal film ini digarap oleh seorang YouTuber yang sekarang usianya 21 tahun yang bernama Kane Parsons. Seorang YouTuber yang juga dulu pernah membuat found footage backrooms yang sempat viral, bahkan sampai jutaan views. Dan setelah gue nonton filmnya sampai 2 kali kemarin demi untuk memahami lagi apa sih esensi dari film ini, gue sudah menemukan beberapa teori-teori tentang film The Backrooms. Apa aja yang kita bisa pelajari dari film ini, apa aja kemungkinan besar ceritanya, dan kira-kira misteri apa yang masih ada di film ini yang belum dipecahkan sampai sekarang. Anyway, sit back, relax, dan mari kita masuk. Ini dia teori film The Backrooms. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu The Backrooms? Jadi kalau misalnya kita nonton filmnya dan semua hal yang kita sudah pahami tentang The Backrooms dari website, dari meme, dari semua yang udah pernah kita tonton sebelumnya, dan ketika kita lihat film Backrooms, itu kalian akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Ya, film Backrooms dan Backroom yang selama ini kita kenal itu hampir berbeda total. Tapi bukan untuk alasan yang jelek, ada alasan yang bagus. Kenapa harus berbeda total? Karena memang Kane Parsons yang membuat dan juga menyutradarai film Backrooms ini itu sengaja membuat universe atau alam semestanya sendiri. Jadi beda seperti Backrooms yang sudah kita kenal selama ini. Jadi harus kita pahami dulu ada 2 tipe universe Backrooms. Yang pertama ada Wikidot dan juga ada Kane Parsons. Wikidot Backrooms ini adalah Wikidot yang selama ini kita kenal. Ada level-level, ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai juta-jutaan, dan juga ada kayak level fun, Kiddies House, dan juga level-level enigmatic lainnya yang masih banyak banget. Nah, itu adalah Wikidot. Kenapa disebut Wikidot? Karena level-level Backrooms ini itu diciptakan di sebuah website yang bernama Wikidot, Wikidot Backrooms. Itulah kenapa banyak banget komunitas yang juga bergabung ke Wikidot ini untuk membuat level-level Backrooms, dan juga teori-teori Backroomsnya itu sudah disepakati secara komunitas. Nah, perbedaannya dengan yang di film Backrooms adalah ini mengikuti universe Kane Parsons. Kane Parsons adalah seorang YouTuber yang membuat video found footage yang udah gue jelasin di awal video, dan dia ini membuat universe atau alam semesta Backrooms sendiri. Dia mengambil ide Backrooms, konsep labirin kuning yang tanpa batas, dan menjadikannya sebuah cerita yang baru, menambahkan analisanya sendiri dan bahkan menambahkan entity-entitinya sendiri yang disebut sebagai life form. Nah, sekarang kita mau bahas tentang film Backrooms ya. Jadi kita tidak akan membahas lebih banyak tentang Wikidot, tapi film Backrooms ini tuh sebenarnya apa sih? Apa Backrooms yang di dalam universe-nya Kane Parsons, Backrooms yang ada di filmnya? Backrooms yang di dalam universe-nya Kane Parsons, Backrooms yang ada di filmnya. Jadi Backrooms ini, kalau misalnya menurut Kane Parsons ya, universe-nya ini, itu sebenarnya bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah entity, sebuah makhluk. Makhluk yang berusaha untuk mengingat kehidupan dan juga mengingat ingatan manusia, menggambarkan dan juga mereplikakannya ke dalam Backrooms. Tapi masalahnya, semakin ia mengingat, semakin rusak ingatannya terhadap dunia. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus pahami dulu gimana caranya ingatan itu bekerja, ingatan manusia terutama. Jadi ada sebuah fenomena di psikologi di mana ketika kita mengingat sesuatu, itu kita tidak pernah mengingatnya 100%. Ketika kita sedang berada di sekolah misalnya, atau sedang di tempat kerja, atau kita sedang di rumah, kita mungkin akan mengingat kamar kita, mengingat ruang kelas kita, mengingat teman-teman kita yang ada di situ, tapi tidak akan pernah 100% plek-ketiplek semuanya itu sama. Ada mungkin tulisan yang kita lupa ada di situ, ada mungkin buku yang harusnya ada di meja tapi kita nggak ingat, atau mungkin warna kursinya harusnya coklat tapi ternyata yang kita ingat itu bukan warna coklat gitu ya, warna yang lain misalnya. Ini adalah sebuah fenomena yang disebut sebagai memory reconsolidation atau atrophy of memory, di mana ingatan seseorang akan semakin rusak semakin ia mengingatnya. Ini yang juga terjadi di film Backrooms. Kalau misalnya kalian sadar, ada banyak banget kayak furnitur, perabotan, hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia nyata atau bahkan harusnya ada di dunia nyata, tapi kayak bentuknya aneh, bentuknya tuh janggal, bentuknya tuh nggak bener-bener seperti yang biasa kita lihat. Kenapa? Karena Backrooms itu adalah sebuah entity yang mengingat, dan kalian tahu ya, semakin Backrooms mengingat, semakin rusak ingatannya. Makin ada tulisan yang aneh, makin ada warna-warna yang harusnya tidak sesuai, dan makin banyak banget hal-hal yang aneh terjadi di Backrooms karena ia mengambil memori dari ingatan orang-orang yang masuk ke dalam Backrooms. Jadi Backrooms ini adalah sebuah entity yang berusaha untuk meniru dunia nyata dari ingatan-ingatan orang yang pernah masuk ke tempat itu. Beda banget ya konsepnya daripada Wikidot dan juga Kane Parsons.
Oke, ini ada sedikit spoiler, tapi di akhir film itu kalian pasti sadar kalau misalnya Mary itu sempat dikejar oleh Still Life, yaitu Clark, dan dia itu akhirnya diselamatkan oleh institut yang bernama Async. Dan ketika ia diinterogasi, tiba-tiba mulailah muncul kayak hal-hal aneh yang bahkan membuat endingnya tuh sangat membingungkan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan Mary di akhir film? Jadi sebenarnya Mary ini bukan ditangkap, bukan juga kayak dikurung gitu ya. Ada yang bilang dikurung, ditangkap. Sebenarnya memang sengaja dibuat misterius oleh Ken Parsons supaya kita bisa membuat teori kita sendiri ya. Tapi kalau menurut gua, kemungkinan besar memang Async ini ingin memanfaatkan Mary. Dia ingin memanfaatkan Mary untuk mempelajari Backrooms lebih lanjut. Karena Async ini kan bentuknya institusi ya. Dia ini ingin memanfaatkan Backrooms untuk keuntungannya dia juga. Mary ini karena udah berinteraksi dengan banyak banget hal di Backrooms, akan menjadi sebuah sumber yang sempurna untuk informasi Backrooms, untuk mungkin menjadi kayak semacam kayak pemandu di situ ya, atau mungkin sebagai narasumber yang luar biasa bermanfaat gitu untuk mempelajari Backrooms. Jadi memang kalau misalnya kita bisa lihat ya, Mary ini kondisinya gimana sampai sekarang kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang Mary ini bukan berubah menjadi entity, itu udah pasti ya, karena entity yang ada di akhir film itu bukan Mary, itu adalah bentuk life form yang diciptakan oleh The Backrooms. Jadi memang beda banget sama teori-teori yang mungkin kita pernah bikin ketika kita nonton film itu. Jadi ya, Mary sekarang bisa jadi bekerja untuk Async, atau sekarang dia di dunia nyata, tapi yang pasti Mary sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Tapi yang menurut gue kemungkinan besar dia akan bekerja untuk Async. Kalau kalian mengikuti ceritanya, mungkin kalian akan sadar kalau salah satu plot utama dari film ini adalah mempelajari masa lalunya Mary, psikiater yang ditemui oleh Clark. Nah, Mary ini mempunyai ibu yang bisa dibilang ada gangguan mental. Dan gangguan mental ini disebut sebagai skizofrenia, di mana ibunya tuh sering menganggap sesuatu tuh selalu ada, berhalusinasi, dan juga ketakutan paranoid yang luar biasa. Dia takut melihat keluar dan menyuruh Mary untuk tetap di rumah aja, yang membuat Mary punya trauma juga gara-gara ibunya. Sekarang ada yang pertanyaan ya, ada teori juga yang menjelaskan kalau apakah kemungkinan ibunya Mary itu masuk ke dalam Backrooms. Nah, ini ada beberapa teori yang mendukung ini ya, dimana kayak salah satu scene di dalam filmnya ibunya menyebutkan kalau misalnya di luar semuanya masih di mana-mana gitu ya, masih banyak banget entity-entity atau pokoknya ada sesuatu di luar sana yang Mary tidak boleh tahu. Kemungkinan besar ibunya ini pernah masuk Backrooms dan ibunya ini kemudian mendapatkan apa ya, hal-hal yang tidak di expect gitu loh. Ibunya tuh ketakutan di dalam sana, menjadi gila, dan ketika keluar dari Backrooms, ia akhirnya takut kalau misalnya di luar itu masih Backrooms. Dia masih nggak tahu apa perbedaan dunia nyata dan Backrooms. Karena kalian tahu ya, ingatan manusia itu bisa direplika oleh Backrooms. Itulah kenapa ibunya Mary itu paranoid banget ketika ada Mary di rumah gitu. Jadi memang ini adalah teori kalau misalnya ibunya pernah masuk ke Backrooms dan juga mengacaukan pikirannya. Oke, teori ini cukup menarik karena gue juga sempat mikir, kenapa toko Clark itu dipilih untuk menjadi koneksi ke Backrooms. Ada banyak banget toko di Amerika, ada banyak banget toko-toko di tempat itu. Kenapa harus toko furniturnya Clark? Ada teori yang menyebutkan kalau kenapa harus Clark yang menjadi tempat koneksi Backroom itu karena kita masih mempercayai kalau Backrooms itu adalah sebuah entity, sebuah makhluk yang ingin mempelajari kehidupan dan juga ingatan manusia, ingin mereplika dunia nyata. Dan Backrooms itu bisa memilih untuk menghubungkan dirinya ke siapapun yang memiliki kerusakan emosional, kerusakan mental, bahkan ingatan yang tidak sempurna. Beberapa orang yang sempurna untuk target-targetnya, of course, Clark. Kemudian juga Mary, yang menjelaskan kenapa ibunya kemungkinan besar bisa masuk ke Backrooms. Ini make sense banget kenapa tokonya Clark specifically itu dipilih untuk menjadi salah satu penghubung antara dunia nyata dan juga Backrooms. Oke, teori ini semakin mendukung kepercayaan kalau misalnya Backrooms itu sebuah entity, sebuah makhluk hidup yang bentuknya kayak tempat. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya kita sadar, ada beberapa hal yang kita bisa temukan kalau Backrooms itu berusaha untuk masuk ke dunia nyata. Gimana caranya? Salah satunya adalah dari saklar lampu yang ada di bawah basementnya Clark. Kalau misalnya kalian lihat, tiba-tiba ada saklar lampu yang aneh. Tiba-tiba ada hal-hal yang tidak seharusnya di sana. Ini adalah ulah dari Backrooms. Dan memang Backrooms ini bisa dibilang entity yang ingin berusaha untuk mengingat, berusaha untuk menjebak orang-orang di dalamnya supaya dia tuh bisa mengingat dunia gitu loh. Alasannya kenapa Backrooms ingin melakukan ini sebenarnya gak ada yang tahu. Jujur gue sampai sekarang masih belum tahu. Tapi menurut gue ini sangat-sangat didukung gimana Backrooms itu mulai menjalar ke dunia nyata, mulai menginfeksi dunia nyata gitu ya. Dan sempat juga kalau misalnya kalian perhatiin salah satu scene-nya, Phil
pekerja dari Async menyebutkan kalau misalnya banyak banget pintu-pintu backrooms itu mulai terbuka di mana-mana. Yang berarti semakin aktif tuh, backrooms semakin aktif dan semakin menjebak banyak orang. Itulah kenapa ya, feeling gua kalau misalnya backrooms ini bisa menjebak semakin banyak orang, itu dia bisa mengingat dunia manusia yang membuat dia tuh kayak bisa menciptakan dimensinya itu hampir 11-12 dengan dunia nyata. Yang membuat teori gua ya, ini teori gua sendiri ya, itu ada hubungannya dengan Backrooms Wikidot, dimana level-level backrooms itu tercipta ketika orang-orang banyak banget itu masuk ke backrooms, yang membuat backrooms itu bisa menciptakan tempat-tempat berdasarkan ingatan mereka dengan hampir sempurna. Jadi ya, itu beberapa teori gua. Keadaan darurat. Oke, teori yang kali ini gue akan membahas beberapa referensi dari video-video sebelumnya yang sudah diupload oleh Kane Parsons, di mana ini menjelaskan dan juga menjawab teori apakah Async yang membuat backrooms, atau apakah backrooms tercipta sendiri, atau mungkin Async menemukan backrooms. Jadi selama ini kita percaya kalau misalnya Async ini ada hubungannya ketat ya dengan backrooms, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya nih yang ciptain backrooms itu siapa? Async kah, atau backrooms tercipta sendiri kah? Tapi yang pasti kalau misalnya kita lihat dari old found footage yang dibuat oleh Kane Parsons, backrooms itu sebenarnya ditemukan ya, lebih ditemukan melalui portal yang disebut sebagai uji coba KB31 pada tahun 1989. Async mengaktifkan kayak semacam portal menuju backrooms yang sebenarnya ada yang bilang kalau misalnya backrooms itu awalnya tidak seperti itu. Mereka tuh tidak berusaha untuk mengingat manusia, tapi Async lah menjadi salah satu penyebab utama backrooms berusaha untuk mengingat ingatan manusia dan juga merecreate apapun yang diingat oleh memori manusia. Ada yang bilang kalau misalnya Async ini ada hubungannya dengan membuat backroom seperti itu, atau ada juga yang bilang kalau Async itu memang cuma membuka portal. Tapi untuk yang kita bisa tahu sekarang, backrooms ini adalah sebuah entity yang memang kerjaannya itu mengingat ingatan manusia. Oke, untuk teori yang ini menurut gua agak sedikit dark, tapi kita harus bahas. Async itu sempat dipercaya kalau menggunakan backrooms itu sebagai tempat penyimpanan. Backrooms adalah tempat penyimpanan yang sempurna, ya kan, ruangan luas. Siapa coba yang nggak suka gitu kan? Ini bisa banget profit, ini profitable banget untuk naruh barang di dalam backrooms gitu loh. Sampah-sampah bisa dibuang ke backrooms itu kan. Bayangin, dunia kan jauh lebih bersih dengan adanya backrooms. Tapi seperti kebanyakan perusahaan pada umumnya, kapitalisme, mereka ingin memanfaatkan dan juga menguasai backrooms sebaik mungkin. Mereka ingin menjadi satu-satunya institusi yang menguasai backrooms yang tidak bisa dipahami oleh pemerintah manapun. Jadi Async ini menjadi institusi yang bergerak dan juga menguasai backrooms. Dan menurut gue agak darknya adalah, ibarat kalau misalnya backrooms ada negara, ya negara dari lapangan kosong gitu ya, nggak pernah ada yang ngeklaim. Async ini adalah salah satu pihak yang pengen ngeklaim duluan. Dia ingin ngeklaim negara backrooms ini supaya semua resource-nya, sumber dayanya, tempatnya itu dikuasai oleh Async dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun lagi. Kenapa backrooms itu bentuknya kayak labirin kantor tua? Banyak banget yang bertanya tentang hal ini. Dan ketika kalian nonton film Backrooms, pasti kalian akan bertanya, kenapa harus bentuknya labirin kantor tua? Dan sebenarnya ini berhubungan banget dengan salah satu teori yang juga membahas tentang kenapa backrooms bentuknya seperti ini, dan juga mendukung kenapa backrooms itu sebenarnya cuma sebuah entity yang berusaha untuk mengingat ingatan manusia. Jadi backrooms ini memang bentuknya tuh awalnya bukan seperti kantor tua yang kita tahu sekarang. Tapi backrooms itu sebenarnya awalnya bentuknya itu berdasarkan apa yang sehari-hari diingat oleh kebanyakan manusia. Zaman dulu manusia mungkin seringnya ngelihat gunung, ngelihatnya hutan. Kemungkinan besar backrooms dulu bentuknya juga gitu. Gunung, hutan yang lebat gitu kan, tanpa jalan keluar. Atau mungkin ketika manusia sudah mulai masuk ke era-era kerajaan gitu ya, medieval, mungkin yang diingat itu adalah bentuk dinding-dinding batu gitu kan, dinding-dinding kerajaan, pintu kerajaan. Mungkin dulu backrooms bentuknya gitu. Jadi memang backrooms ini mengingat apa hal yang sering dilihat oleh manusia, hal-hal yang sangat-sangat normal tapi ya sering banget dilihat manusia setiap hari. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang, manusia itu sering banget masuk kantor gitu, sering banget kerja. Itulah kenapa backrooms ingatannya menjadi kantor, menjadi ruangan yang orang-orang tuh sering banget di sana gitu loh. Zaman sekarang udah banyak banget kantor, dan kita tahu kalau backrooms itu berusaha untuk mengingat. Itulah kenapa kantor menjadi labirin utama dari The Backrooms. Oke, gue mau narik sebuah kesimpulan apa aja yang sebenarnya terjadi di Backrooms. Jadi di film Backrooms ini, seperti yang kita udah tahu, kemungkinan besar Backrooms ini adalah sebuah entity makhluk hidup yang ingin mengingat manusia, ingin mengingat memori manusia dan menciptakan realita dengan versinya sendiri.
Supaya apa? Gak ada yang tahu sebenarnya. Mungkin akan dijelaskan di film-film berikutnya, tapi untuk sekarang Backrooms adalah sebuah entity. Beda yang selama ini kita percayai, kalau misalnya Backrooms adalah tempat, tapi ini adalah sebuah entity. Entity yang berusaha untuk mengingat. Dan Async, sebuah institusi yang ingin menguasai Backrooms, ini sedang melakukan ekspedisi besar-besaran untuk menguasai Backrooms, untuk memanfaatkannya, memonopolinya, untuk mengkapitalisme sistem dari Backrooms ini sendiri untuk keuntungannya pribadi. Dan tentu aja siapa yang bakal jadi tumbal-tumbalnya? Orang-orang yang masuk ke Backrooms dan mereka yang akan dipelajari oleh Async. Itulah kenapa Mary sekarang diinterogasi oleh Backrooms. Clark nggak tahu kabarnya di mana, tapi waktu itu sempat dicari oleh Backrooms dan dipelajari oleh Async. Itulah kenapa semuanya berhubungan. Dan itulah tadi sedikit penjelasan dan juga teori-teori tentang film The Backrooms. Sebenarnya masih banyak banget teori-teori di luar sana yang belum gue cover. Jadi kalau misalnya kalian pengen gue untuk membahas lebih banyak teori lagi, jangan lupa untuk komen, kasih tahu gue teori apa lagi yang harus gue bahas. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Anyways, thanks for watching, stay safe, and I'll see you